Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami di channel Akam Pejuang Alif. Masih seputar seleksi P3K penyuluh agama. Sebagaimana kita ketahui bahwa tugas pokok penyuluh agama diatur dengan keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 54/MK/MK/Waspan/9 tahun 1999, yaitu menyatakan bahwa tugas penyuluh agama yakni melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Maka peranan penyuluh agama dalam melaksanakan tugas operasional Kementerian Agama sangatlah penting dan strategis, karena tugas tersebut tidak hanya melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, tetapi juga memberikan penerangan dan motivasi terhadap pelaksanaan program-program pembangunan melalui pendekatan keagamaan dengan bahasa agama. Sementara penyuluh agama Islam adalah pegawai di lingkup Kementerian Agama, baik PNS maupun non-PNS, yang direkrut, diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama Islam dan pembangunan melalui bahasa agama. Maka tugas-tugas pokok dan fungsi penyuluh agama yang telah diatur dalam keputusan Menteri Agama RI nomor 516 tahun 2003 adalah satu, fungsi informatif, yakni penyuluh sebagai tempat memperoleh informasi yang berkenaan dengan kehidupan keagamaan. Yang kedua, fungsi edukatif, yakni penyuluh agama sebagai orang yang diamanahi mendidik umat sejalan dengan ajaran agama Islam. Yang ketiga, fungsi advokatif, yakni penyuluh agama berperan untuk membela kelompok atau umatnya dari sasaran atau ancaman atau masalah lainnya. Yang keempat, fungsi konsultatif, yakni penyuluh sebagai tempat bertanya, mengadu bagi umat untuk penyelesaian masalah-masalah kehidupannya. Dari tugas dan fungsi yang telah diatur tadi, maka penyuluh agama dituntut memiliki kompetensi sehingga materi yang disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat secara umum maupun secara khusus oleh masyarakat atau kelompok binaannya masing-masing. Penyuluh agama setidaknya harus memiliki dua kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi substantif, dan yang kedua adalah kompetensi manajerial. Dan salah satu materi yang akan diujikan dalam seleksi P3K penyuluh agama nanti adalah kompetensi manajerial. Apakah kompetensi manajerial itu? Kompetensi manajerial adalah berupa kemampuan dalam membuat perencanaan meliputi rencana operasional, rencana tahunan dan rencana 5 tahunan, dan kemampuan dalam mengorganisir tugas dan kemampuan dalam melakukan pengkoordinasian dan kemampuan menggerakkan semua potensi yang ada serta kompetensi dalam melakukan pengawasan. Soal manajerial, P3K sendiri adalah salah satu tipe soal yang akan Anda temui nanti dalam ujian seleksi P3K nanti. Dan ada beberapa hal yang hendaknya kita perhatikan. Kompetensi manajerial merupakan tes untuk menilai penguasaan, pengetahuan,
keterampilan, serta sikap kita semua sebagai pelamar P3K penyuluh agama dalam berorganisasi. Soal-soal dalam tes kompetensi manajerial ini akan berkaitan dengan beberapa hal. Yang pertama, berkaitan dengan integritas. Yang kedua, berkaitan dengan kerjasama. Yang ketiga, berkaitan dengan komunikasi. Yang keempat, berkaitan dengan orientasi pada hasil. Yang kelima, berkaitan dengan pelayanan publik. Yang keenam, berkaitan dengan pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh, berkaitan dengan mengelola perubahan. Yang kedelapan, berkaitan dengan pengambilan keputusan. Hal ini hendaklah kita perhatikan dengan baik dan seksama. Ini ada beberapa contoh soal manajerial P3K yang mudah-mudahan bisa menjadi satu gambaran buat kita semua bahwa nanti soal itu setidaknya akan mirip-mirip seperti itu. Dan banyak soal-soal kita cari di internet juga sudah banyak. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga kita semua sukses dalam seleksi nanti, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum.